Laila Wijaya, kamu ini cewek? Kamu siapa? Mau apa? Aduh! Ada apa ini? Ada yang mukul. Ini penangkapan parasit penghisap darah lansia. Tabungan hari tua ayahku. Kau hisap habis. Bu, tolong tenang. Jangan berkelahi di sini. Baik. Lihatlah semua. Lihat catatan transfer ini. Mutasi rekening. Baru bulan ini, dia transfer 180 juta rupiah. Seorang pengasuh rumah tangga, kenapa minta uang sebanyak itu? 180 juta. Dia pengasuh emas atau apa? Dia lintah darat. Setiap hari cari cara. Minta duit ayahku. Hari ini bilang ayah sakit. Besok bilang anak butuh biaya sekolah. Setengah tahun, ayahku kasih dia total 900 juta rupiah. Itu uang pensiun ayah. Jangan percaya dia. Aku benar-benar enggak. Enggak! Setiap hari masak, rawat, pijat, usap, bikin dia jadi linglung. Aku ingin tahu rayuan apa yang kau berikan padanya sampai dia tak percaya. Anak kandungnya sendiri, tapi percaya bajingan sepertimu. Bu, tolong jangan berkelahi di sini. Orang macam apa ini? Betul. Dia jelas-jelas penipu, khusus menipu lansia yang sendirian. Lapor polisi. Sama penipu kayak gini, ngapain sungkan? Lapor polisi. Dia pasti sudah ahli. Rancangannya sempurna. Aku bisa apa? Laila Wijaya, dengar baik-baik. Ini belum berakhir. Setiap rupiah yang kau curi akan kumuntahkan kembali. Halo? Ryan? Ayahmu mau usir aku? Bibi Santoso, jangan nangis dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ryan, kali ini tak peduli, dia harus pergi. Pak, Bibi Surya sudah di rumah kita 12 tahun. Mungkin ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Kamu kan jarang di rumah. Ini urusanku. Ambil uangmu dan pergi. Belakangan ini, kepolisian kota kami berhasil membongkar kasus penipuan asmara besar yang menyasar lansia yang tinggal sendiri. Tersangka utama, Kak Rina Masiburon. Komplotan ini mengatasnamakan cinta untuk menipu banyak lansia dan merampas harta mereka. Masyarakat harap waspada. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Bibi Surya mencuri? Tertangkap basah, 2 botol multivitamin, digantinya dengan minuman palsu murah. Kalau bukan, karena kewaspadaan Bibi Laila, aku masih nggak tahu apa-apa. Bibi Laila. Rian pulang. Halo, aku Laila Wijaya, pengasuh rumah tangga yang baru. Laila Wijaya, kau ini... Kau... Pengasuh apa? Ryan, perkenalkan secara resmi. Ini Bibi Laila. Sebentar lagi akan jadi ayahmu, pasangan hidupku. Pasangan hidup? Bagus, coba cicip. Sup ini aku rebus sepanjang sore. Bagus buat tenaga. Gimana? Wangi ya? Hahaha. Rian, kau juga minum sup. Salahku, nggak tanya dulu.
Rian, kau nggak suka sup ya? Kalau gitu Bibi nggak maksa. Kau makan sesukamu ya? Kakak, ingatkan, ini rumahku. Rian, kau mau minum air? Tunggu Bibi ambilkan. Laila Wijaya, umur 46 tahun, ijazah sekolah dasar. Majikan sebelumnya keluarga Hartono, bekerja kurang dari setengah tahun, menipu Pak Tua Hartono lebih dari 40 juta yuan. Yang lain nggak usah dibahas. 100.000 yuan. Cuma segini? Ryan, aku tahu kau anggap aku mengincar uang ayahmu. Ya, asalku nggak tinggi. Tapi sejak aku datang ke rumah ini, ayahmu setiap pagi dapat makanan hangat. Wajahnya selalu ceria. Bukankah itu membahagiakan? Kata Bibi Wijaya, ucapan itu seperti pidato penghargaan yang bikin harus negara. Ryan, kamu masih muda. Pria di usia berapapun perlu seorang yang bisa merawat dirinya. Diranjang, juga harmonis. Sudah tua begini, masih berbuat polos. Nggak jijik ya? Kata-kata, jangan kasar begitu. Dengar kamu bicara begitu. Kamu sekarang belum ketemu wanita yang di segala hal. Cocok untukmu, kan? Atau jangan-jangan kamu suka sama Bibi? Kalian ngobrol apa? Bagus, biasa saja. Barusan cuma bilang, dia kerja sibuk setiap hari, sampai nggak ada waktu buat mikirin jodoh. Aku lagi nyuruhnya cari pacar. Waduh, Laila benar. Kamu juga sudah dewasa. Bahkan pacar yang serius pun belum punya. Kebetulan kamu di rumah. Nanti, ayah dan anak bisa ngobrol baik-baik. Ayah, apa sih yang ayah suka darinya? Bibi Wijaya ini, memangnya ada apa? Sampai kamu nggak suka. Ngomong-ngomong, kamu cepetan cari pacar. Jangan sampai nanti anak belum berkeluarga, ayahnya malah nikah lagi. Kalau sampai tersiar, memalukan sekali. Ayah tahu itu memalukan? Laila Wijaya itu penipu. Spesialis tipu uang lansia, penipu profesional. Cuma soal uang 900 juta itu. Hah? Jadi Bapak sudah tahu? Sebenarnya, bukan seperti yang kau kira. Kau pemimpin perusahaan besar. Masa percaya pada omongan sepihak? Pak! Buktinya sudah jelas di sini. Lagi ngomongin apa? Pas banget kamu datang. Rian tadi nanya soal kamu. Sama Pak Hartono. Kenapa tiba-tiba? Nanya soal itu? Soal itu, aku nggak mau bahas. Nggak mau. Atau nggak berani? Ryan! Laila Al-Qur'an. Bagus, jangan berantem. Jangan marahin anak. Nggak apa-apa. Ryan, kalau kamu memang pengen tahu, baik. Aku jelasin. Bos Hartono. Tekananku pas nggak? Nyaman. Laila, pijatanmu pas banget. Tanganmu lembut sekali. Kamu harum sekali. Tunggu. Kamu bilang Pak Hartono ngerayumu. Tapi setauku, sejak stroke-nya tahun lalu, kaki kirinya lumpuh. Lansia yang kakinya lumpuh. Kok kamu nggak bisa hindari? Ryan, kamu masih punya hati nggak?
Jangan pakai pandangan menyalahkan korban. Ayah, kisah bocor ini, kau percaya? Ryan, aku tahu kau sulit. Terima ayah cari pasangan baru. Berhenti! Aku tak lawan. Ayah cari pendamping. Tapi harus cari yang bersih. Kau, maksudmu apa? Rian Saputra, kau bajingan. Cepat minta maaf ke Bibi Laila. Ayah! Dia cuma pura-pura. Dengar rekaman audio ini. Laila Wijaya penipu? Penipu profesional. Incar uang lansia. Ah? Kau berhak apa? Langgar privasi orang? Ah? Bagus, bagus. Obatmu di mana? Ah! Ah! Ryan, kumohon. Ayahmu sudah tua. Jangan bikin marah, oke? Nona Hartono, mau tanya lagi soal Laila Wijaya? Kenapa? Ayahmu juga kena? Jangan buang tenaga. Perempuan itu licik. Dia pakai cara apa? Ayahku jadi lain. Tuan Saputra, dengarkan nasihatku. Jangan makan masakan buatannya, apalagi sup. Sup? Ya, kuduga ada yang aneh di sup. Minum selagi hangat. Ayo, cicip. Jangan! Jangan! Ryan, kau gila. Ayah! Jangan minum sup ini. Ayah! Lihat baik-baik. Dia taruh obat di sup. Dia mau celakakan kau. Kamu nggak habis-habis ya? Sepanjang hari curiga mulu. Pak, dia mau celakai bapak. Aku telepon polisi sekarang. Ryan, kamu salah sangka. Itu bumbu yang kubawa dari kampung halaman. Lihat kamu ini. Kamu, Bungkusan bumbu ya. Nanti lihat kamu mau jelasin apa. Ternyata, lagi-lagi main akal bulus. Laila Wijaya. Hari ini semua urusan lama dan baru kita selesaikan. Om Saputra ya? Tahu nggak sup perempuan ini bikin bapakku jadi seperti apa? Nona Hartono. Soal ini sudah kujelaskan berkali-kali. Kamu cuman si cantik tua yang mancing lelaki? Kamu tunggu saja. Hari ini pasti kubuat. Kamu masuk penjara. Bagus. Apa kamu juga nggak percaya aku? Bagus. Kamu juga nggak percaya aku? Kalau reagen bereaksi, berarti ada racun. Kalau nggak, berarti aman. Tidak terdeteksi. Zat beracun umum. Ini sepertinya cuma sebungkus rempah. Bagus. Mana mungkin aku celakai kamu? Nggak mungkin. Dokter, coba periksa lagi lebih teliti. Bapakku jadi begini setelah minum sup jelek perempuan ini. Kalian selesai belum? Pergi semua dari sini. Ini rumahku. Om Saputra, perempuan ini aneh banget. Lama-lama kamu akan dibunuhnya. Aduh, Rian Saputra, sudah cukup kamu berulah. Apa kamu harus bubarkan keluarga ini? Baru senang? Cepat. Minta maaf sama Bibi Wijaya. kenapa aku harus minta maaf padanya? Kalau kamu nggak minta maaf, keluarlah dari rumah ini. Jangan pernah balik lagi. Kalau kamu nggak minta maaf, keluarlah dari rumah ini.
Jangan pernah balik lagi. Laila, hari ini kamu dipermalukan banget. Aku nggak marah sama dia. Aku memang dari keluarga biasa. Wajar dia merendahkanku, tapi nggak kusangka kamu juga nggak percaya padaku. Laila, aku percaya kok. Dia berani apa merendahkanmu? Dia anakmu, aku cuma orang luar. Bagus. Aku memang nggak punya kemampuan. Tapi aku tahu diri kita lebih baik kita pisah saja. Laila, omongan apa itu? Aku nggak izinkan. Jodoh antar manusia nggak bisa dipaksakan. Tapi aku sangat berat melepasmu. Laila, jangan berpikir macam-macam. Aku sudah cari pengacara, ubah surat wasiat. Nanti, meski aku sudah tiada, sisa hidupmu akan tenang dan aman. Nggak ada yang bisa ganggu kamu. Tinggal tenang di sampingku saja. Jangan ngomong sembarangan. Apa tiada nggak tiada. Aku mau kamu baik-baik saja. Panjang umur. Temani aku dengan baik. Kamu kan suamiku. Benar. Aku curiga ada sesuatu di sup itu. Enggak. Sup itu pasti ada yang nggak beres. Hahaha. Kamu Ryan, sudah larut belum tidur? mau apa kamu? Kamu mau bunuh aku? Ayah, dia tadi mau bunuh aku. Ryan, kamu bilang aku mau bunuhmu. Aku lihat kamu malam ini lagi bad mood. Aku mau mengupas apel untukmu. Rian Saputra, kamu gila ya? Ayah, dia tadi menodongku pakai pisau. Cukup. Bagus. Sudahlah. Di rumah ini, setiap hari aku berhati-hati. Takut bikin orang lain gak senang. Tapi sekarang, aku lelah. Aku pergi. Laila, kamu kan nggak salah. Masa pergi? Di rumah ini, aku yang berkuasa. Kalau mau pergi, bukan kamu yang pergi. Ayah, kamu mau usir aku demi dia? Kamu nggak malu sama ibu? Kamu. Masih lama nggak? Buru-buru apa? Lagi cari angle yang pas nih. Ayahku cuma satu. Dia satu-satunya keluargaku. Laila Wijaya si penipu ini, jangan harap berhasil. Ryan, kamu pulang? Bibi Wijaya. Masalah kemarin, aku pikirkan semalaman. Sejak kamu datang, ayah memang jauh lebih bahagia. Aku nggak seharusnya memperlakukan begitu. Ryan, kamu bisa bilang begitu. Bibi sangat senang. Aduh. Ryan, kamu kenapa? Sakit perut. Di rumah ada obat lambung. Aku ambilkan untukmu. Nggak usah. Penyakit lama. Istirahat bentar aja bakal baikan. Ryan, kalau ayahmu tahu, kamu nggak makan baik-baik. Dia pasti khawatir lagi. Tunggu ya, aku ambilkan obat. Dengar kata Bibi. Bibi Wijaya. Bibi Wijaya. Aku balik ke kamar dulu, mau tiduran. Istirahat yang cukup ya, Ryan.
Kamu ngapain? Kamu ngapain? Ryan Saputra, siapa yang suruh kamu masuk? Papa. Aku takut Papa ditipu. Karena kamu sudah lihat, mari kita bicarakan. Sekarang juga. Surat wasiat. Sudah kuminta pengacara untuk memperbaikinya. Semua hartaku untukmu, kecuali rumah ini untuk Laila. Apa? Dia cuma perempuan, cerai, tak punya anak, tak ada dana pensiun. Sudah ikut aku tak bisa biarkan dia tua nanti. Tak punya tempat tinggal. Aku tak setuju. Rumah ini kamu dan Mama yang beli bersama. Sebelum Mama meninggal, terbaring sakit, kamu pegang tangannya bilang, rumah ini untuk aku saat menikah. Kamu begini, tegas sama Mama? Mamamu sudah tiada. Mamamu sudah tiada. Aku masih hidup. Hanya setelah Laila datang, rumah ini baru seperti rumah. Lalu aku? Ini rumahku. Dia berhak apa? Menguasai rumah papaku? Karena dia milikku. Mau kemana? Ryan Saputra. Berdiri. Sikapmu bagaimana? Belum selesai bicara. Bagus. Papamu sadar. Ryan, kamu keluar dulu. Baik. Bagus. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Laila, jangan nangis. Kata dokter, sedikit lagi kamu bisa... Tak apa. Laci nakas di kamarku. Di laci itu ada kartu bank. Untukmu. Paket kirimanmu. Paket kirimanmu. Tanda tangan di sini. Baik. Berhenti, ada pencuri. Berhenti. Jangan bergerak. Lari-lari apa? Aku bukan pencuri. Bukan. Kamu bilang bukan ya, bukan? Mulut pencuri memang keras. Ryan. Kok kamu? Kupikir rumah kemasukan maling? Kenal ya? Oh, kenal-kenal. Salah paham. Kamu... Berhenti. Kartu bank. Ryan,
Berani mencuri kartu bank? Aku tidak mencuri. Ini uang keluargaku sendiri. Nak muda, ini salahmu. Ambil uang keluarga. Harus bilang dong. Ya, bukan mencuri. Lari kenapa? Kalian ngerti apa? Perempuan ini penipu. Dia menipu uang ayahku, menipu rumah keluarga kami. Aku menipu apa? Sejak aku datang ke rumahmu, kamu bilang aku penipu, pembunuh. Aku pikir kamu stres kerja. Tak kuhiraukan, selalu mengalah. Tapi aku dan ayahmu saling mencintai dengan tulus. Kenapa kamu harus memisahkan kami? Memang susah jadi ibu tiri. Melayani seluruh keluarga, masih dicurigai seperti maling. Kartu bank saja dicuri. Masih manusia? Dasar cewek licik tua. Sudah selesai main sandiwara? Kamu... Cukup. Bagus, kenapa kamu datang? Pak, dengarkan aku. Ayah, kamu pukul aku? Kamu memang anak yang baik ya. Pasang kamera di kamarku. Aduh, didikan keluarga macam apa ini? Bukan, kalian nggak paham. Perempuan ini yang mengintip surat wasiat ayah. Ryan, aku buat wasiat itu dengan sukarela. Kamu nggak suka dia, aku paham. Kamu hati-hati sama dia, aku juga paham. Tapi kamu nggak boleh memfitnah dia. Pak, aku nggak memfitnah. Dia itu penipu. Ayahnya Siska Hartono. Ayahnya Siska Hartono, itu hidung belang tua. Dia mau ganggu Laila, tapi gagal. Lalu anaknya melempar fitnah. Kamu anakku. Kamu nggak bantu aku paham. Tapi kamu nggak boleh bantu orang luar untuk menusukku dari belakang. Pak, aku nggak menusukmu. Aku nggak nyangka anak kandungku sendiri bisa perlakukan aku begini. Bahkan nggak sebanding pasangan di usia senja. Aku cuma ingin hidup tenang bersamanya. Di sisa hidupku, aku salah apa? Kalau kamu memang nggak terima dia, pergilah. Jangan pernah balik lagi. Aku anggap saja tak punya anak sepertimu. Pak, kamu mau putus hubungan sama aku? Bagus masih memikirkan anaknya. Anak ini. Dari kecil sampai besar aku nggak pernah sentuh dia sedikit pun. Aku tahu hatimu sakit. Tapi kali ini, dia benar-benar keterlaluan. Sejak ibunya meninggal, aku hidup sebatang kara. Anakku sekarang malah ribut sama aku. Bagus, kan masih ada aku. Kalian ngerti apa? Perempuan ini penipu. Dia menipu uang ayahku. Menipu rumah keluarga kami. Bagus, aku nggak peduli. Orang kayak aku, hidupnya dari kecil sudah susah. Sudah biasa dijelek-jelekan orang. Kamu ikut aku, tapi malah dipermalukan begini. Anakku menuduhmu. Orang luar memfitnahmu. Kasih rumah ini. Kamu malah nggak mau. Takut disalahpahami orang. Bagus, kamu mau apa? Ke kantor notaris. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu baik-baik saja. Aku tahu kamu nggak mau. Tapi justru karena kamu nggak mau, aku harus kasih. Bagus. Tuan Bagus Saputra, apakah Anda yakin ingin menghibahkan properti ini tanpa imbalan kepada Nyonya Laila Wijaya? Yakin? Jangan ditempel. Jangan ditempel. Kamu mau apa lagi? Kamu! Siapa yang duluan mulai? Aku. Kenapa kamu mukulin orang? Dia nipu keluarga kami 900 juta rupiah. Nipu ayahku. Sekarang nipu om ini juga. Aku cuma mau bantu. Nona Hartono, jangan nodai. Perasaan aku dan Bagus. Perasaan? Cukup.
Kalian cuma pengen tahu, kenapa aku harus kasih rumah ini ke Laila, kan? Perusahaanmu utang beberapa miliar rupiah. Kamu kira aku nggak tahu? 3 bulan ini, kenapa kamu sering banget pulang? Jadi menurutmu, aku cuma mau uang? Dana perusahaan aku memang ada masalah, tapi aku tak pernah minta uang darimu. Ayah, aku takut kamu ditipu. Aku takut rumah ini, setelah kamu kasih ke dia, lalu dia ninggalin kamu. Takut kamu kehilangan orang dan harta. Orang yang kamu anggap berharga, dia sama sekali nggak peduli kamu. Hah, nggak usah kamu urus. Sudahlah. Ini cuma sengketa perdata. Sebaiknya kalian berdamai. Tanda tangan, pulang masing-masing. Kalau enggak, ikut kami ke kantor. Ya sudah, ikut. Sekalian selidiki penipu ini sampai tuntas. Baik, mari kita pergi. Ah, jangan. Kita damai diam-diam. Bagus, aku pikir-pikir. Lebih baik kita nggak usah pergi. Umurmu sudah tua, keluar masuk kantor polisi berkali-kali. Dilihat orang yang nggak baik. Aku nggak tega. Kamu ini... Laila, kamu di mana? Kamu ini... Laila, kamu di mana? Ayah? Laila, akhirnya ketemu. Laila, kan kamu suka uang. Aku bawa uang untukmu. Ayah, sadarlah. Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Jangan bergerak. Laila, aku punya uang. Kenapa kamu nggak mau ikut aku? Kamu yang ambil. Lailaku. Bagus. Laila, Bagus. Aku mau bicara berdua sama Rian. Kamu keluar dulu. Ada hal yang harus dibicarakan. Nggak bisa terus begini. baik. Aku nurut kamu. Kalau kamu berani sakitin Laila, aku nggak bakal lupain kamu. Kamu mau apa sebenarnya? Menurutmu? Pak Hartono itu? Kamu yang atur sendiri, kan? Aku suruh orang bawa batu bata. Timpukin kepala sendiri. Mau coba juga nggak? Mengupas apel. Kok nggak bisa? Aku yang kena batu bata buat papamu. Kamu sebagai anak, layani ibu tiri sekali. Masih keberatan? Ryan Saputra. Coba bayangkan kalau papamu masuk. Lihat kamu sodok aku pakai pisau. Papamu bakal mikir apa? Kamu mau apa lagi? Rian, kamu salah sangka sama Bibi. Rian, taruh pisaunya. Bagus, jangan marah. Rian nggak sengaja. Bawa pisau buat apa? Pak, aku nggak... Bagus. Kamu salah sangka. Rian mau kupasin apel buat aku. Apelnya baru selesai dikupas. Kamu udah masuk. Rian, soal kemarin sore. Laila nggak permasalahin. Itu udah keberuntunganmu. Kalau bukan Laila baik hati, ngizinin kamu pulang. Sekarang kamu masih ngontrak di luar. Bagus, jangan ngomong begitu. Kan kita keluarga. Aku nak ngomong yang sebenarnya. Tahan dulu kali ini. Harus kutahan sampai dia. Kelihatan belangnya. Aku ngerti. Ngerti ya, bagus. Pak, kita mau kemana? Bagus, ada hal. Udah beberapa hari ini kupikir. Pengen ngobrol sama kamu. Tentang sesuatu. Apa kamu nggak perhatikan? Kondisi Rian belakangan ini agak aneh. Aku khawatir banget sama dia. Jangan-jangan karena tekanan utangnya terlalu besar. Kebetulan aku kenal seorang dokter kejiwaan. Gimana kalau kamu ajak dia periksa? Konsultasi psikologis? Itu ide bagus sih. Tapi dengan watak buruknya itu, dia pasti nggak mau. Kamu bilang aja mau ajak dia jalan-jalan keluar. Begitu sampai di tempatnya, dia marah-marah juga percuma. Ayah, tempat apa ini?
Rian, ini ruang praktik spesialis. Cuma buat periksa kamu, bukan hal buruk. Spesialis? Aku nggak sakit, mau periksa apa? Kalian ngapain? Lepasin aku! Ayah, ayah, ayah! Hari ini gimana perasaannya? Jauh lebih baik. Rian, coba cicip supnya. Cicipin. Anak baik. Aku sudah kenyang. Ayah, Bibi Wijaya, silakan makan. Anak ini sekarang jadi lebih paham. Iya, sepertinya dokter itu cukup manjur juga ya. Lihat apa sih? Senang banget. Produk investasi yang kamu rekomendasikan. Untung 200 juta rupiah. Wah, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Beneran? Aku benar-benar gak nyangka. Bisa untung sebanyak itu? Iya. Aku rencananya nambahin investasi lagi, nabung buat dana pensiun. Lalu keliling dunia. Bagus. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung. Ryan. Ya ampun. Anak ini. Kenapa pingsan lagi? Ayah, jangan percaya dia. Produk investasi itu tipuan. Aduh, bicara ngawur aja. Masa bisa begitu? Percayalah aku. Aku mohon, cuma sekali ini. Lo, Rian sadar. Sini, minum air dulu. Vertigo kambuh. Ngomong ngawur lagi. Oh ya, bagus. Yang ku bilang tadi, produk investasi sama urusan investasi. Katanya temanku, batasnya hari ini, kalau kita investasi 2 miliar 250 juta rupiah, hasilnya bisa berlipat ganda. 2 miliar 250 juta rupiah. Ini. Aku pikir-pikir dulu. Oke, baik. Aku nurut semua sama kamu. Bagus. Sini minum air. Jangan diminum. Apa? Ryan. Sakit lagi? Bagus. Cepat kasih dia obat. Ayah, dia taruh obat di air itu. Gelas air itu. Ryan! Siska Hartono. Ini aku... Ini, Perempuan iblis, kamu sembunyikan Rian Saputra di mana? kamu mau apa? Masuk rumah orang secara ilegal itu melanggar hukum. Minggir. Kamu, Nyonya Laila Wijaya ya? Ada yang melaporkan kamu diduga melakukan penipuan. Mohon kerjasama untuk diperiksa. apa? Saudara, ada kesalahan apa ya? Ada kesalahan apa? Om, kayaknya kamu bingung deh. Lihat Rian, pria dewasa. Dianya sampai jadi seperti apa? Kami lagi mengobatinya. Mengobati? Kayaknya mau bunuh orang deh. Om, bukannya uangmu diinvestasikan di platform? Coba buka sekarang. Masih bisa tarik dana? Kok nggak bisa? Tenang, bagus. Sistem lagi dalam perawatan. Beberapa hari lagi normal. Beberapa hari? Tunggu sampai polisi temukan. Komplotan dokter Bima Pratamamu. Mau beralasan apa lagi? Ada kabar untukmu.
Dr. Bima Pratama tersangkut. Kasus penipuan investasi. Tapi baru saja saat berusaha kabur, kecelakaan dan tewas di tempat. Kamu apa? Lalu uangku? Aku juga ikut investasi. Kalau berarti aku juga korban. Halo? Pak Hartono? Bisa bantu aku? Laila. Laila, katakan. Aku dengar semua kata-katamu. Siska Hartono. Cepat ke parkiran kompleksmu. Ada urusan. Nggak salah. Disinilah tempatnya. Siska Hartono, kamu di sini? Pak Hartono? Rian Saputra. Kau datang. Sudah lama kutunggu. Apa yang kau lakukan? Mana Siska Hartono? Siska nggak di sini. Hanya aku di sini. Pak Hartono, tenang dulu. Laila. Lailaku, aku akan balas dendam untukmu. Ah! Pak Hartono, kamu ditipu. Laila Wijaya memanfaatkanmu. Diam. Kau bunuh anak Laila. Aku minta nyawamu. Kau! Kamu baik-baik saja? Aku baru sadar ayahku. Diam-diam ambil ponselku untuk mengirim pesan padamu. Langsung merasa ada yang tidak beres. Langsung buru-buru ke sini. Terima kasih. Sungguh. Tidak apa-apa. Ayahku nggak sepintar itu. Lagi pula dengan kondisi mentalnya yang seperti itu, mana mungkin bisa merancang rencana yang sangat rapi seperti itu. Itu Laila Wijaya. Lalu apa rencanamu? Aku mau lapor polisi. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin menunjukkan dia panik. Kita hampir berhasil. Laila, aku gagal. Aku tahu. Masih ada satu cara. Pak Polisi, sekarang situasinya bagaimana? Apakah dia boleh pergi? Pak Tua Hartono sudah mengaku, dialah yang disuruh Laila Wijaya untuk menyerang Rian Saputra. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Laila, sebenarnya apa yang terjadi? Bagus. Lebih baik kita putus saja. Rian adalah anak kandungmu. Aku ini cuma orang yang kamu kenal di tengah jalan. Cewek dualistik yang pura-pura polos. Omong kosong apa lagi ini? Ayah! Diam. Kamu bukan anakku. Pergi. Pergi jauh-jauh. Bagus. Lebih baik kita putus saja. Putus? Kenapa? Laila, kita kan sudah janji mau menghabiskan sisa hidup bersama. Kamu berjanji padaku, kita akan keliling dunia. Apa kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Laila, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Laila, tunggu aku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Ayah! Jangan terus keras kepala sampai tak sadar lagi. Ayah! Ayah ngapain? Ryan, ayah mohon, lepaskan dia. Lepaskan dia. Ayah, bangun dulu. Kalau ayah tidak setuju, aku tidak akan bangun. Laila tidak boleh kenapa-napa. Paman, apa yang Paman lakukan? Cepat bangun. Ryan,
Seumur hidup ayah belum pernah minta ke kamu. Kali ini, tolong selamatkan dia. Ayah, ini kasus pidana. Aku tidak bisa putuskan. Iya, Paman. Laila Wijaya yang membujuk ayahku. Sekarang ayahku sudah masuk. Apakah Laila Wijaya ini orang baik? Cukup. Ayahmu sama denganku. Dia gangguan jiwa. Kamu percaya omongannya? Kamu, Ryan. Aku tanya terakhir kali. Kamu lepaskan dia atau tidak? Ayah, dengar dulu. Ryan. Kamu lihat ayah hidup terlalu lama. Ayah, ayah. Ayah, Manis sekali. Senyummu manis sekali. Bagai bunga. Laila Wijaya, kamu boleh pergi. Rian datang. Kamu jemput aku sendiri ya? Aduh, malu-maluin. Laila Wijaya. Kamu rencanakan ini ya? Pak Hartono gangguan jiwa. Ucapannya tidak bisa dijadikan bukti yang sah. Kamu dari dulu tahu kan? Kamu suruh dia serahkan diri. Sudah kira hukum tidak bisa. Apa-apain kamu? Ryan Saputra, kamu memang pintar. Tapi pintar buat apa? Hati kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Hahaha. Ryan Saputra, kamu terlalu naif. Ayahmu cuma butuh wanita cantik yang bisa melayani dan merawatnya. Kebutuhan pria pada wanita, ya cuma segitu. Aku harus merasa bersalah apa? Anak manis. Dah. Bima Pratama, anak perempuan kesayangan ibu. Ibu minta maaf. Tenang, mereka tak akan luput. Bagus. Bagus, kenapa kau? Aku terlambat. Bagus. Bagus. Laila Wijaya, kita perlu bicara. Bicara apa? Sebut harga. Berapa duit? Baru kau tinggalkan ayahku? Kau sebut angkanya, aku bayar. Ryan Saputra, maksudmu apa? Aku mengaku kalah? Jangan banyak omong, sebut angkanya. Bukannya dulu kau hebat? Bilang, mau masukkan aku ke penjara? Kenapa? Sekarang baru minta ampun? Aku mohon. Asal kau lepaskan ayahku, berapapun aku bayar. Kau pikir ini cuma masalah uang? Kalian bunuh satu-satunya anakku. Aku tak cuma mau uang kalian, tapi kalian harus bayar harganya. Sekarang ayahmu mati kalau jauh dariku. Coba kau hadapi aku. Berlutut. Apa? Nggak paham bahasa manusia? Aku suruh kau berlutut. Pintar. Tamparan ini untuk anakku. Tamparan ini karena ikut campur urusan orang. Tamparan ini karena suka-suka aku. Wah. Masih keras kepala ya?
tusuk dirimu sendiri. Aku akan mengampuni nyawa ayahmu. Lepaskan ayahmu. Kenapa? Enggak berani? Nyawa ayahmu ini sepadan dengan satu tikaman? Aku hitung sampai 3. 3, 2, Laila, bagus. Bagus. Bagus, kamu sadar. Ryan. Terima kasih. Maafkan Laila. Bagus, tenang saja. Ryan sudah menerima kehadiranku. Kamu sembuhkan dulu sakitmu. Setelah sembuh, kita keliling dunia. Bagaimana? Nanti kita hidup tenang bersama. Ryan, ambilkan air untuk ayahmu. Jangan, aku nggak haus. Nggak haus juga harus minum. Ryan, kamu sudah capek. Ryan Saputra, kamu benci aku? Perbuatanmu ini pasti akan dapat ganjaran. Ini baru di mana? Kamu bisa apa? Wah, marah. Mau pukul aku? Ayo, pukul saja. Aku berdiri di sini. Ayo, pukul. Kamu kelamaan berlutut. Berdiri saja, sudah lupa diri. Laila Wijaya, jangan keterlaluan. Manes, ayahmu ada di tanganku. Kamu hati-hati. Hentikan, tenang. Ryan Saputra, kamu tahu memukul orang itu melanggar hukum? Tahu, tapi penipu ini berdiri di sana sangat sombong. Aku nggak tahan. Percayalah kepada kami petugas hukum. Kami hampir dapat bukti yang benar-benar kuat. Jangan macam-macam. Nanti dia belum masuk. Kamu malah masuk duluan. Laila, setelah aku keluar dari rumah sakit, kita urus semuanya. Urus apa? Daftar nikah. Menikah. Nanti. Kamu sah jadi Nyonya Saputra. Nanti saja. Makan apel. Kenapa nanti saja? Makanlah. Oh. Bagus, minum. Tolong. Bagus. Ayah, kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Dia makan apel, lalu tiba-tiba jadi begini. Apa urusanku? Kamu, Apa maksudmu aku? Berdasar apa kau tuduh aku? kamu yang celakai ayahku. Enggak lucu, ayahmu sendiri tersedak makan apel. Apa urusanku? Lagi pula ini semua hutang kalian padaku. Lagi pula kau punya bukti? Aku punya bukti. Hah? Aku punya bukti. Laila Wijaya, aku sudah sadar. Semua ini ulah perempuan iblis itu. Kamu seharusnya, Seharusnya apa? Seharusnya mati, ya? kamu pikir ini cuma masalah uang? Kalian bunuh satu-satunya anak perempuanku. Aku nggak cuma mau uang kalian, aku juga mau kalian bayar harganya. Ayahmu sekarang, kalau tinggalkan aku, dia mati.
Lihat saja apa yang bisa kau lakukan padaku. Bagus. Aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta padamu. Jangan sentuh aku. Aku tahu. Kalian berdua, ayah dan anak, bekerja sama mempermainkanku. Aku bunuh kau. Ikut mati sama anakku. Pak. Kalian menang ya. Anakku sudah tiada. Aku kehilangan segalanya. Aku baru saja mendapat. Aku dapat hahaha. Ryan, kali ini Papa percaya padamu. Pak. Jangan bicara, dokter. Laoshu, sudah putuskan belum? Sudah 10 menit. Kenapa buru-buru? Aku lagi mikirin matang-matang. Belakangan ini, kepolisian kota kami berhasil membongkar sebuah komplotan penipu asmara. Dengan kode Kak Rina, otak Laila Wijaya dan 12 anggota lainnya telah ditangkap sesuai hukum. Penipu zaman sekarang. Memang segalanya bisa dilakukan. Iya, betul. Pak lewat sini. Loh, kok kamu datang? Nggak kerja? Izin. Jemput papa pulang makan? Nggak main lagi? Nggak main? Anakku jemput. Wah, Laoshu. Enak banget hidupnya sekarang. Anaknya jemput tiap hari. Halo? Kamu menang hadiah. Haha, aku nggak mau. Untuk kalian saja. Penipu sekarang ini. Benar-benar nggak lihat situasi. Berani nipu aku. Hahaha. Ayo pulang.